إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban tentunya bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang padanya keutamaan, kemuliaan. Dan di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan dan mulianya bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Demikian pula bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya, khususnya di siang harinya, untuk kita berpuasa, yang merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu di antara rukun Islam adalah berpuasa di siang harinya di bulan Ramadan, dan Allah menjadikan rukun Islam tersebut di bulan Ramadan. Maka tentu perlu kita jamaah sekalian untuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Di antara persiapan yang hendaknya untuk kita siapkan adalah untuk kita segera bertaubat, meninggalkan perkara-perkara maksiat. Karena seseorang yang masih dalam maksiatnya, dalam dosanya, maka boleh jadi sangat sulit dia untuk diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka di antara kiat-kiat kita untuk menyambut bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya, untuk kita dapat beramal di bulan yang mulia tersebut, yang salah satu malam di antara bulan Ramadan terdapat padanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beramal di malam tersebut sepadan dengan amalan 80 tahun kurang lebih.
Maka mulai saat ini jamaah sekalian, untuk kita segera mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan, di antaranya untuk kita segera bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kita hidayah, taufiknya untuk kita bisa beramal melakukan kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan hendaknya kalian segera bertaubat, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka barang siapa yang mau diberikan keberuntungan, untuk dia diberikan taufik supaya dia dapat beramal, melakukan amalan saleh, kebaikan di bulan Ramadan, untuk dia segera bertobat, meninggalkan maksiat yang selama ini kita lakukan dengan cara al-iqla' 'anil ma'siyah, untuk segera dia berhenti dari perbuatan maksiat tersebut, untuk ayyandama ala fi'li, untuk menyesali terhadap perbuatan yang telah dia lakukan, wa ayyazima alla yauda ilaihi abada, untuk dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian kalau itu berkaitan dengan hak-hak sesama, maka hendaknya dia meminta maaf secara langsung dengan cara mengembalikan hak-hak pemilikan kepada pemiliknya kalau benda-benda tersebut ada pada diri kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, jika beliau merasakan kesulitan untuk mendapatkan ilmu ataupun untuk menghafalkan ilmu, beliau pun meminta nasihat kepada sebagian guru-gurunya. Ya, di antaranya dinukilkan bahwasanya beliau diberikan nasihat oleh Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah untuk meninggalkan perkara maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu li'asih. Beliau mengabarkan bahwasanya, kata Imam Syafi'i, Al-Imam Waqi' mengabarkan padaku bahwasanya cara untuk mendapatkan ilmu tersebut untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para pelaku maksiat. Syahid dari hadis ini bahwasanya dahulu para salaf, jika mereka kesulitan untuk melakukan kebaikan, mereka merasa bahwasanya mereka sedang ada dosa, maksiat pada diri mereka, sehingga mereka pun berupaya untuk segera bertobat, untuk segera meninggalkan perkara-perkara maksiat tersebut. Karena dengan meninggalkan perkara maksiat, dengan melakukan amalan kebaikan, akan mendatangkan kebaikan berikutnya. Sementara maksiat, apabila kita tidak segera berhenti, juga akan mendatangkan maksiat yang setelahnya. Di antara kiat-kiat untuk kita menyambut bulan Ramadan ini jemaah sekalian, untuk merasa senang dan merasa bergembira. Al-farah bi qudumi Ramadan, merasa senang, merasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita justru berkeluh kesah dan mengatakan, waduh sebentar lagi datang bulan Ramadan, seolah-olah bulan Ramadan menjadi penghalang kebaikan untuknya. Wal'iyadu billah. Maka setiap muslim, muslimah yang benar dan jujur, dia akan senang dengan datangnya bulan Ramadan, bukan justru menjadi sesuatu yang beban berat bagi mereka dengan datangnya bulan Ramadan. Maka hendaknya tiap-tiap dari kita bergembira. Upaya untuk bergembira ini untuk mengetahui keutamaan amalan yang dilakukan di bulan Ramadan, bahwasanya di bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan padanya kebaikan-kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika dia mengetahui, mengilmui hadis-hadis tentang ini, bahwasanya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, demikian pula melakukan qiyam Ramadan, salat di waktu malam, salat tarawih dengan penuh keimanan, itu mengimani akan wajibnya puasa tersebut, mengimani akan disyariatkannya perkara tersebut, dan juga hanya mengharap pahalanya di sisi Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diberikan pengampunan dosa pada dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula keutamaan yang lain. Sehingga di antara upaya kita, kiat-kiat kita untuk menyambut bulan Ramadan, untuk kita mengilmui, membaca hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, amalan-amalan apa saja yang disyariatkan untuk kita lakukan, bahkan membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang bulan Ramadan, puasa Ramadan, dan juga penafsiran-penafsirannya yang bisa kita baca. Oleh karena itu jamaah sekalian, di hari-hari ini, ya alhamdulillah saat ini, kalau mungkin kita tidak punya buku, kita tinggal mungkin di rumah masing-masing kita punya HP saat ini, tinggal kita tulis, tinggal kita klik tentang apa? Referensi keutamaan bulan Ramadan, baik dalam bentuk bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa yang lainnya. Alhamdulillah dengan mudah bisa kita dapatkan. Nah, jemaah sekalian, maka di antara kiat-kiat untuk menyambut bulan Ramadan adalah mempersiapkan ilmu sehingga kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan kita punya bekal ilmu, sehingga kita tidak kebingungan apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Juga di antara kiat-kiat untuk menyambut bulan Ramadan jemaah sekalian adalah untuk bersegera kita membayar utang puasa kita. Nah, untuk kita membayar utang puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian di bulan Ramadan dalam keadaan dia pernah musafir ataupun pernah sakit sehingga dia tidak puasa di bulan Ramadan tersebut, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Maka tentu ya kita sangat tidak enak kita memasuki sesuatu dalam keadaan punya utang. Ya, ada tidak jamaah sekalian yang senang datang mengunjungi sesuatu dalam keadaan dia masih punya utang sama yang didatangi? Maka tentu adalah sangat tidak layak kita kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini dalam keadaan kita masih punya utang puasa. Maka kita saling mengingatkan dengan orang di rumah, istri kita ataupun anak-anak perempuan kita yang mungkin haid di bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan yang lalu, maka diingatkan segera membayar utang puasanya. Naam, karena utang puasa disebabkan karena perkara tersebut tidak bisa terbayar kecuali dengan menggantinya di hari-hari setelah bulan Ramadan. Juga di antara kiat-kiat untuk kita menyambut bulan Ramadan jamaah sekalian, supaya kita terbiasa dan melakukan kebaikan di bulan ini, di bulan Ramadan tersebut, untuk kita mempersiapkan diri dengan cara sudah membiasakan puasa. Ya, upayakan ada puasa kita di bulan ini. Ya, oleh karena itu ummahatul mukminin radhiyallahu anhun ajma'in mempersaksikan, mereka mengatakan, "Naam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu sya'bana kullahu illa qalila." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini kecuali hanya sangat sedikit dari hari-hari yang beliau tinggalkan. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, kenapa? Karena bulan Ramadan ini, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ibaratnya seperti muqaddimah, pemanasan untuk bulan Ramadan. Oleh karena itu, ia perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini untuk menyambut bulan Ramadan. Biasakan untuk kita berpuasa, biasakan untuk kita membaca Al-Quran, biasakan untuk kita bersedekah, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sudah pemanasan dan sudah terbiasa untuk melakukan, sehingga ketika datang hari hanya bulan Ramadan tersebut kita sudah enteng dan terbiasa melakukan, karena kita sudah di hari-hari sebelumnya sudah terbiasa puasa, sudah terbiasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa mendengarkan bacaan-bacaan hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbiasa mendengarkan bacaan Al-Quran, terbiasa bersedekah, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada hambanya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Di antara kiat-kiat untuk menyambut bulan Ramadan jamaah sekalian, untuk kita banyak berdoa.
adalah dahulu sebahagian para salaf pendahulu umat ini, jika sudah pertengahan tahun, doa-doa mereka agar segera dipertemukan bulan Ramadan. Kemudian yang setengah tahun berikutnya, doa mereka adalah supaya amalan-amalan mereka ya diterima di bulan Ramadan. Telah datang sebagian hadis, akan tetapi pada saatnya ada kelemahan, tetapi sebagian salaf mengatakan bahwasanya doa-doa seperti tidak mengapa untuk kita baca. Ya, seperti datang sebagian hadis secara marfu, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan ya kepada kami di bulan Rajab, demikian pula keberkahan di bulan Sya'ban, dan ya Allah antarkan kami, panjangkan umur kami sehingga kami mendapati bulan Ramadan. Allahumma, juga sebagian hadis datang Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, antarkan kami ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkan pula Ramadan kepada kami. Wa tusallimhu li Ramadan, dan ya Allah terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin, maka banyaklah berdoa, banyak kita berdoa menjelang bulan Ramadan ini agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bulan Ramadan sehingga kita bisa ya beramal kebaikan. Dan juga di antara kiat-kiat untuk menyambut bulan Ramadan adalah berniat. Maksudnya bertekad untuk kita melakukan kebaikan. Dan niatannya seseorang akan nampak dari perbuatannya. Umpama dia berniat di bulan Ramadan untuk mau menghatamkan Al-Quran, itu menamatkan mungkin 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Ya, kita tidak usah banyak-banyak, kita bertekad menghatamkan, menamatkan bacaan Al-Quran kita 1 kali. Ya, ini adalah suatu keutamaan, dan ini tentu nampak bahwa kita jujur dalam berniat ketika kita persiapan. Umpamanya kita sudah persiapan ada mushaf Al-Quran di rumah kita masing-masing, cetakan baru. Bagi bapak-bapak mungkin cetakan-cetakan tulisan besar, karena mungkin sudah mulai kabur-kabur, dan ini sudah mulai peringatan tentunya. Ya, mata sudah kabur, gigi ini sudah tidak bisa lagi makan dengan sempurna. Ini peringatan-peringatan bahwa sebentar lagi kita akan segera berpindah ya ke alam berikutnya, alam kubur, alam akhirat. Dunia adalah bukan tempat selamanya jamaah sekalian. Maka wajib bagi kita untuk segera mempersiapkan diri ya untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga apa-apa ya kekurangan yang kita lakukan di masa-masa yang lalu tertutupi di bulan Ramadan. Maka kita niat bertekad untuk melakukan kebaikan. Kita berniat bertekad untuk melakukan, mau berbuat baik, bersedekah. Mungkin mulai saat ini, mulai bulan ini, keuntungan kita ataupun gaji kita sisihkan untuk persiapan memberikan buka puasa. Nabi mengatakan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a. Siapa yang memberikan buka puasa, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa ya tersebut. Juga di antara persiapan untuk bulan Ramadan ini, untuk kita bertekad siapa memiliki kemampuan untuk berangkat ibadah umrah. Karena ibadah umrah kata Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan, beliau katakan umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan. Melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan pahalanya menyamai pahala haji. Bahkan di riwayat yang lain dalam hadisnya Ummu Taliq radhiyallahu anha beliau mengatakan umratun fi ramadhana ka hajjatin ma'i. Orang yang umrah di bulan Ramadan seperti orang yang berhaji bersamaku, yaitu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah beberapa kiat-kiat untuk kita menyambut bulan Ramadan, untuk kita segera bergembira, mempersiapkan diri, demikian pula mengingatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan yang terakhir persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, untuk segera menghentikan persiapan seluruh pekerjaan yang akan mengganggu puasa kita di bulan Ramadan ataupun ibadah kita di malam hari bulan Ramadan, untuk kita segera menyelesaikannya di hari-hari ini sehingga tidak ada satupun gangguan dari pekerjaan-pekerjaan dunia kita. Dahulu para salaf jika sudah mau memasuki bulan Ramadan, toko-toko mereka tutup. Berbeda dengan kita saat ini. Justru kebanyakan kaum muslimin banyak mengorder barang, wallahul musta'an.
Jadi maksud kita tidak terlarang jual beli, tetapi hal-hal yang bisa mengganggu ibadah puasa kita di siang hari untuk kita segera selesaikan di hari-hari ini. Tukang-tukang yang kita pekerjakan, mereka juga muslim, mereka juga puasa. Jangan sampai kita memaksakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, mereka juga kasihan, mereka juga mau puasa. Wallahul musta'an. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.